Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Presiden Negarin Radio Malintang. Well, sekarang saya itu ada bersama seorang milenial. Ya. Beliau ini boleh dikatakan sebagai motivator di lingkungan beliau, khususnya di kaula muda atau generasi Z ya. Dan beliau ini berani-beraninya undang saya untuk membahas tentang diri beliau. Ini keren betul karena tidak semua orang berani mengundang Presiden Negeri Al-Adil. Buat kita sapa beliau, siapa anak muda tersebut? Ahmad Fakri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganda Ilham. Dingin sekali tangannya. Oke. Dan juga ini buat yang nonton di Bukit Tinggi, warga silakan bertanya tentang biografi beliau. Karena topik kita hari ini membahas biografi beliau dan logo yang beliau buat di Facebook. Pilihan itu harus tepat, Pak Pres. Itu ada kupas tuntas. Dan bagi warga yang bertanya silakan ketik aja. Nanti kita bacakan dan kita pertanyakan kepada narasumber. Nah, kita balik ke topik aja nih. Mumpung orangnya lagi fresh. Ini kita di mana nih sekarang nih, Fahri? Di mana nih? Coba ceritakan, kayaknya ada penerapan, ada kayak kantor ini. Ini apa ini? Ya baiklah, terima kasih sebelumnya Ganda Ilham. Di siang yang berbahagia ini, yang pertama sekali, Rabbi Israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terkait dengan Ganda Ilham pertanyakan tadi, sebenarnya ini disetting sedemikian rupa. Nah, kita sekarang ini berada di workshop Alwi Kreasi. Alwi Kreasi. Ini Anda punya? Ownernya? Iya, titipan sebenarnya. Titipan maksudnya kebetulan saya yang ngelola gitu. Oh, untuk profil juga. Ya, Oke, dan apa yang Anda buat di sini? Ini buat apa, sablon apa? Buat baju? Iya, kalau di sini spesifik lebih ke konveksi, sablon juga, sablon manual. Terus juga sebagian ada merchandise juga. Merchandise juga. Dan itu semua Anda dagangkan khusus ke kota aja atau di luar kota? Secara umum ada ke luar kota ada, tapi secara khususnya dalam kota. Dan pegawainya siapa nih? Ada yang bantu ada di sini, ada beberapa orang, baik operator sablon juga, yang jahit juga ada. Orang terdekat. Ya, tadinya Alwi Kreasi ini berangkat dari semangat bahwa the power of dream kan lah. The power of dream ya. Dulu zaman Sanamiyah udah coba oret-oret dulu. Iya. Gak tahu kalau itu namanya buku apaan, gak tahu. Yang penting kitanya nanti di masa depan mau apa sih gitu. Nah, salah satunya adalah kepingin untuk membuka usaha sendiri, berdikari, berdaulat di atas kaki tangan sendiri. Nah, jadi ini Alwi Kreasi termasuklah wujud dari impian Anda dari Sanalia. Ya, kaitannya tadi yang Anda tanyakan, bahwa yang kerja di Alwi Kreasi ini berangkat dari niat awalnya ada pemuda-pemuda di kampung yang tamat SD mungkin, atau tamat SMP, atau tamat SMA. Nah, itu yang coba saya rangkul dan gali potensinya di sini untuk berkarya. Pinter juga nih orangnya. Berarti Anda mencoba membuat satu usaha yang dimana menunjang ekonomi sekeliling yang membawa anggota Anda dari lingkungan Anda. Ya, dan itu pun tidak tamatan S1 tapi tamatan. Enggak. Karena untuk sablon sendiri boleh dibilang dia kan ilmu praktis kan. Jadi learning by doing lah. Tidak perlu ijazah. Enggak terlalu. Jadi bagi orang Bukit Tinggi yang bekerja di sini tidak perlu ijazah, penting kemauan aja. Kemauan, keinginan untuk bisa. Nah, yang kedua yang ingin kita tanyakan, kita udah cross check biodata Anda. Ternyata Anda dari keluarga yang berpendidikan.
Tadi saya dengar Anda baca ayat Anda gila banget. Saya aja nggak bisa hebat itu. Dan kabarnya Anda cuma D3 dan adik kakak sebagai S1. Kok bisa? Coba jelaskan sedikit. Iya, baiklah Anda. Bagi saya sendiri itu hadza min fadli Rabbi. Semuanya karunia Tuhan, rahmat Tuhan yang dititipkan kepada keluarga besar kami. Jadi sebenarnya kalau di runut sih karena kalau orang tua laki-laki itu tamatan SMP derajat. SMP. Ya. Tapi kalau dulu ya beda dong. Kalau ibu tamatan SMA sederajat. Iya. Nah, tapi cita-cita luhur dari orang tua bahwa anak-anak itu harus lebih baik lah daripada diri mereka sendiri. Nah, motivasi itulah yang coba ditanamkan orang tua ke anak-anak mereka, termasuk saya kan. Anak-anak dikasih kebebasan oleh orang tua mengambil jalur atau disiplin ilmu yang sesuai dengan passion dan kesukaan mereka sendiri. Jadi kami nggak ada dituntut sama orang tua, oh harus masuk ini, enggak. Jadi galilah potensi diri sendiri, cari minat dan bakat apa, passionmu di mana, silakan orang tua support. Jadi mereka mendukung saya. Mendukung. Pintar, bagus orang tua kayak gitu. Dan kalaupun ujian kesabaran itu pasti ada kan. Contohnya begini. Kelas 2 SMA itu boleh dibilang masa-masa sulit ketika berjuang di bangku sekolah. Arti masa sulit waktu itu adalah orang tua laki-laki diuji dengan sakit yang berbulan-bulan gitu. Iya. Nah sementara yang akan tamat ini kan ada beberapa orang gitu. Dan anak berapa? Anak kedua. Ada yang mau tamat kan, tamat SMA 2 orang, yang mau masuk SMP sederajat 1 orang, ada juga yang masuk SD. Nah dari diri sendiri berinisiatif untuk bilang ke orang tua, Pak Anyol kalau berhenti aja lah sekolah gitu. Biar bantu apa di Manggaleh di rumah makan gitu. Tapi orang tua datang ke rumah makan? Iya, kerja di rumah makan. Dan Anda ingin berhenti cuma ingin nolong adik-adik Anda ke sekolah? Iya, waktu itu kayak gitu. Gila juga. Karena pemasukan yang utama itu memang dominan dari orang tua laki-laki. Nah, kayak gitu. Jadi inisiatif aja sih waktu itu, karena mudah-mudahan dengan diambil keputusan kayak gitu bisa sedikit banyaknya bisa bantu perekonomian keluarga lah, kayak gitu. Dan Anda berhenti sekolah? Dan sampai berhenti sekolah. Kadarullah ya. Jadi papa itu ngasih semangat. Gak usah pikirkan itu. Kalau yang rezeki, beliau tanamkan bahwa min haitsulah yahtasib, dari pintu yang tak terduga. Artinya bisa dari saudara-saudara beliau kayak gitu. Dan ya badai pasti berlalu kan. Alhamdulillah habis itu orang tua udah fit lagi. Tetap semangat nih sekolah yang tadinya nilai anjlok karena memang udahlah mau putus sekolah ini. Berarti pernah tinggal sekolah juga? Dulu pernah kelas 5 SD. Kelas 5 SD pernah tinggal sekolah. Kalau kelas 5 nggak dihitung gitu. Jadi alhamdulillah sebenarnya karena apa yang diberikan sama Allah itu tamat di 3 jurusan komunikasi itu udah lebih dari perkiraan yang saya harapkan dulu atau saya ancang-ancang dulu. Berarti Anda tamatkan komunikasi D3? Tamatan di Pantus 3 sama komunikasi. ya. Allah. Nah, Anda tidak pernah menyambung lagi? Pernah nyambung karena dulu 2011 waktu itu sambil buka usaha ini rintis, sambung juga di isi Padang Panjang, ambil desain komunikasi visual. Tapi karena keteteran bolak-balik Padang Panjang dan juga jadwal perkuliahan dari rektorat itu tidak berbanding lurus dengan keinginan dosen. Jadi kalau jadwalnya masuk jam 8 atau jam 10, kalau dosen bilangnya suka-sukanya aja, nanti aja masuk jam 1. Jadi kadang-kadang kita udah datang, tapi dosennya bilang nanti 2 jam lagi. Akhirnya ada rumah. Tapi di samping daripada itu, yang namanya azam dari hati akan tetap nanti secara
edukasi nanti insya Allah ditambah lagi. Dari tadi Anda bicara bahasa Arab. Apa Anda bisa bahasa Arab? Tidak terlalu kan? Tapi Tidak bagus terlalu. sekali bahasa Arab. Itu sisa-sisa sekolah Sanawiyah mungkin. Wah, ini Cuma bagus. ingat 1212 aja sih. Nah, yang kedua ini balik ke pokok pembahasan. Saya ingin tanya, ini ada pan dan nomor 3. Berarti ada salah satu kontingen yang mungkin dalam percaturan namanya ada salah satu kandidat yang akan berpacu 24 memilih pan. Nah, apa motivasi Anda untuk ikut dalam kepentingan ini? Silakan. Ya baiklah, terima kasih karena yang utama sekali bahwa passion kita karena terkait dengan yang disampaikan awal tadi, passion kita itu ada di dunia visual, salurannya ini usaha kan, terus saluran kreativitas, Iya, saya juga nembak itu juga. Terus saluran ketiga itu sosial masyarakat. Cuma per 2022-2023 ini setelah gabung ke Partai PAN, jadi nambah saluran nih, maksudnya sosial masyarakat dan politik. Gila, keren. Itu salurannya. Ini contoh orang pintar kalau ngomong kayak gini nih. Jadi nambah satu. Iya. Mudah-mudahan karena ini bagian dari effort kita untuk memperluas cakupan manfaat lah. Khairunas anfa'um linnas. Insya Allah ya namanya sistem kita di Indonesia kayak gini kan. Nah akhirnya Bismillah gabung ke Partai PAN. Amin. Dan ini Anda tahu tidak? Umur saya, umur Anda sekarang berapa? 34 tahun. 34 Anda mempunyai segudang penghargaan. Ini kayaknya hidup Anda cuma kerja penghargaan aja nih. Ini betul, jadi semua ini adalah hasil kerja beliau. Yang pertama, Anda pernah jadi anugerah Duta Wisata Bujang Dugadi. Iya. Ini juara 1. Yang benar saya bilang, PAN ini kayaknya mencari artis semua kan. Karena beliau ini biasa satu piagam penghargaan favorit. Apa ini? Festival Rock Band. Rock Band 2003. Itu kelas 2 Sanawiyah itu. Ini kelas 2 Sanawiyah. Udah ikut festival band. Dan ini sertifikat rehabilitasi masjid untuk kekuatan umat. Nah, ini di mana? Ini bukan lagi. Itu kebetulan seminarnya dengan Ketua Takmir Masjid Joko Karian, Ustaz Muhammad Yasir. Kebetulan ini didatangkan ke Bukit Tinggi. Oh, berarti ini kota Bukit Tinggi. Kota Bukit Tinggi ya. Kebetulan yang diundang waktu itu pengurus masjid. Berarti Anda juga pengurus ya? Alhamdulillah dititipkan. Wah. Wah. Ini wajib dipilih nih kalau orang kayak gini. Dan juga ada piagam 25 kali piagam PMI. PMI ya pernah. Pendonor 25 kali. Dan gila banyak sekali nih. Kita cari yang agak unik sedikit. Ini panitia pelaksana wisata Iptex. Di mana nih? Itu kebetulan dikasih amanah jadi peserta utusan waktu itu. Ini tingkat se-Sumatera Barat di Kayu Tanam. Jadi utusan Sanawiyah dan alhamdulillah juga waktu itu dikasih kepercayaan sebagai peserta favorit. Karena mau tampil gitu karena jadi ada pertunjukan apa gitu. Kita main band kan, main drum. Ya, yang lain pada nggak mau kan ya udah kita aja gitu. Terus juga tampil mau jadi apa gitu ya udah kita tampil. Latihan penempaan. Nah, yang kedua, wah ini yang lebih keren lagi. Ini tidak semua orang yang punya ini. Sertifikat diberikan pada Ahmad di bedah buku remaja dan teknologi. Yang ini mau saya tanyakan. Ini kapan dan bagaimana Anda dapat sertifikat ini? Ini pernah tahun 2012 ini kena. Jadi waktu itu bedah buku lah. Bedah buku ya. Karena kurang ajar. Hadza min fadli Rabbi. Hakikatnya segala pujian ini karena bagi saya adalah ujian. Bersyukur atau enggak nih? Kalau enggak ya kita bakalan lupa diri.
Jadi Iya. sekali lagi hakikat pujian-pujian ini pujian memang. Ya udah, tapi ceritain dulu kok bisa dapat ini dalam buku. Gimana nih story-nya ini? Ya ini karena rentetan ini karena waktu itu pernah jadi juara satu duta wisata. Iya. Ya jadi paling enggak halayak ramai nyorot kan pada kita kan. Ini semacam analogi ketika dari Sanawiyah masuk ke SMA 1 kan. Waktu itu kan dari Sanawiyah ke SMA 1. Karena kita tamatan Sanawiyah, ya ibaratnya kalau bahasa awaknya kata kan itu dua sih sekali. Giliran baca doa, si Fakri kan ada Sanawiyah. Oke. Dapat gitu ya. Iya. Dapat nama awal. Kena sasaran lah. Mau kultum juga kan, giliran kelas yang dapat jatah, ya udah si Fakri aja kan anak Sanawiyah. Padahal gak semuanya anak Sanawiyah tuh punya talenta atau potensi untuk itu kan. Cuma ya daripada ini kan kita udah bawa bendera Sanawiyah, daripada gak bisa ya udah ngulik lagi di rumah tampil aja. Oke, dan Beranikan diri aja lagi. ini semuanya berapa nih? Ada strategi pitching dan prestasi ide kreatif. Ini juga keren nih. Itu di Puncak Bogor kalau nggak salah. Ada undangan dari Itu dari kampus waktu itu. Kampus. Ketika D3. dan Anda yang terpilih. Oh, ini rame-rame Rame-rame waktu itu. Rame-rame. Gila, dan BSI kemudian banyak sekali ya penghargaan yang beliau dapat. Kalau kita baca satu-satu, habis lah waktu kita cuma baca penghargaan semua ini semuanya berapa banyak ini. Dan satu lagi semua nanya, apa yang Anda lihat tentang keadaan politik sekarang ini bagi kaum muda ini? Zaman sekarang karena kalau boleh berpendapat bahwa zamannya apatis sekarang. Apatis. Ya, kalau boleh dibilang bangkalai itu sangat banyak sekali. Terutama untuk generasi muda sekarang, baik yang berkaitan dengan akhlak, moral, etika, behavior gitu kan. Itu sudah sangat jauh bergeser dari role model yang coba disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya gini karena zaman yang serangan teknologi yang luar biasa ini, kalau generasi muda nggak punya kesadaran untuk memfilter, akhirnya bakalan kebablasan. Kita nggak cerita jauh karena baru ini kan viral yang di Payakumbuh kan, terus yang melawan guru juga kan. Ini pergeseran ini sangat luar biasa. Terus apa yang dianalisa oleh Nabi Muhammad SAW bahwa akan datang suatu masa umat Islam ini seperti buih di lautan. Nah rasanya kita sekarang memang di periode itu kan? Kalau kita nggak balikan lagi ke dasar kita, landasan kita, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, ya rasanya kita akan kebablasan nih. Nah, di balik itu sebenarnya motivasi untuk ikut ini juga bahwa kita harus memurnikan tauhid loh kepada Allah. Ini Anda tahu? Kita sekarang cerita tentang pariwisata misalnya gitu kan. Anda tahu tidak? Bulu kan berdiri loh kalau Anda ngomong kayak gitu. Gila. Biasanya orang yang ketakutan ngomong sama anak saya. Sekarang saya yang ketakutan ngomong sama Anda. Ibaratnya Anda itu gimana saya membicarain? Sesuatu itu ada kaitan dengan agama. Apapun ada kaitan dengan agama itu bagus kan. Jarang loh orang mencoba mentauhidkan sesuatu. Semua idenya itu dengan agama dan Anda itu kemarin berbagi. Terus buat Anda keren. Itu hal yang prinsip izin ya karena bagi saya itu hal yang prinsip bahwa Karena Anda bukan dari tanda kutip ayah Anda ustaz, enggak ibu enggak, itu enggak ya. Cuma Anda dapati dari pengalaman dan tempat Anda bermain dan dedikasi Anda untuk masjid. Mengumpulkan khazanah lah dari perjalanan hidup, ayat di kandung badan, kita coba pencarian akselerasi. Kita hidup buat apa sih sebenarnya kan? Kalau bagi saya bahwa ibuku menyalang di Penumpang, itu pasti. Where did we come from? Iya.
Why are we here? Where do we go when we die? Artinya kita harus ingat loh, kita di dunia ini cuma jadi tamu loh, numpang. Itu sih keyakinan yang berupa hal yang prinsip bagi saya karena. Dan yang berkaitan dengan karena bilang tadi bahwa dan kunyah karena kuni, jangan lama karena ulah santan. Ini perkara tauhid karena itu harus diletakkan nomor satu. Artinya karena yang kita cari adalah keridhaan dan karunia Tuhan. Ini bukan saya yang bilang ya, ini guru-guru saya nih karena. Guru-guru saya bilang dan berpesan ke saya, kebetulan saya ngomongnya ke kata gitu. Anda tahu ya, itu 1.400 warga di kota Bukit Tinggi itu merinding dengan apa yang ucapkan. Anda merasa kayak itu? Karena kurang ajar. Amin fadli rabbi. Iya benar, saya merasa. Ini karena gabung ke Partai PAN, saluran politik sosial masyarakat tadi kan, bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan yang baik pula. Yang akan kita cari tadi kan karunia dan keridhaan Allah. Ini ada yang bicara nih. Namanya Sanofi. Inyak beliau tuangku tuh. Benar. Enggak, itu terlampau berpikir positif tuh. Pintar betul ya. Terus nuzandan. Ini dan tuanku, kalau Gala dikasih kampung Sultan aja biasa. Sultan Mangkutuwas. bukan inyak Anda, kakek. Oh, kakek, maksudnya kakek ini. Ya kakek. Kalau Inyak kakek, beliau tuangku tuh. kalau kakek, Orang ahli agama juga. Inya Rashid Tuanku dan Kayu. Nah, beliau pernah jadi imam sholat Idul Fitri di lapangan Pin dulu. Pantesan. Pantesan saudara-saudara. Udah kejawab sekarang jawabannya. Berarti beliau juga dari keturunan orang yang fasih atau ahli dalam agama Islam. Dan di saat yang bersamaan, ketika kakek jadi imam di lapangan Pin, sholat Id, Idul Fitri waktu itu pernah 2 kali kalau nggak salah. Kadarullah juga diamanahkan ke mama kita sendiri yang menjadi khatibnya. Jadi ini ya sama anak beliau yang khatib dan imamnya ini ya. Oh, kayak gitu. Dan kenapa Anda ambil nomor 3 atau nggak nomor 1 aja? Walau alam, ini kan kebijakan partai nih kan. Oh gitu. Mungkin partai yang lebih berwenang untuk menjawab pertanyaan. Ya, karena begini lah, ada yang bilang ini ada yang bilang kayak kami ini. Nomor 3 anak muda yang santun dan berprestasi. Semoga Allah merestui. Insyaallah. Terima kasih. Itu doa dan restu kita bersama. Kalau berkenan kan, insyaallah. Dan kita balik ke topik. Siap. Kita kaji bagian dalam siapa tuh Fakri Aulia. Yang dari kita untuk kitanya apa? Jadi Berarti Anda mau memberikan sesuatu yang punya orang. Jadi sepanjang penjajakan slogan ini karena udah coba tukar-tukar pikiran kan, baik ke teman-teman, ke orang tua kita, senior, tukar-tukar pikiran. Jadi waktu itu pernah juga slogan yang dari Kito untuk Kito ini sebenarnya slogan khusus nih karena slogan khususnya itu mobilitas kita sehari-hari itu kan antara mandi angin, manggis, buang anak air, dan bubuk bule. Iya. Jadi slogan dari Kito untuk Kito itu sebenarnya akan ditaruhnya di APK, alat peraga kampanye, dan wilayah penerapannya itu memang di 3 wilayah tadi yang spesifik, karena itu mobilitas kita, ya kan. Tapi karena kadung bocor dari kita untuk kita ya udahlah kita sebar aja walaupun sedikit tinggi nggak masalah. Karena keyakinan kita bahwa Bukit Tinggi yang luasnya 25 km persegi itu boleh dibilang awak juga gitu. I see. Artinya ketika kita pergi ke Birugo, kok anak saya anak sekali. Anak saya
anak cicok Anak kayak gitu siapa? Bang. Oh, iya. Nah, Iya. jadi berangkat dari slogan itu sederhana sih, itu salah satu masukan dari orang tua kita juga di lahir. Oh. Jadi ini semacam respect kita ke beliau, akhirnya kita pakai slogan dari kita untuk itu. Walaupun di sisi lainnya juga bikin slogan juga kan yang secara umumnya itu, nah yang di sini kan bersinergi, kreatif dan bersama. Oh, itu. Dan ini juga usulan dari mentor kita juga. Mentor kita. Dan ada juga yang bilang, malah siang Pak Pres, ini beliau namanya Haji Anggun, Cikoraya, ente beliau tuh. Pak Iya benar ya? Kurang perhatian Anda diam-diam berarti Anda keluarga Simpang Raya juga. Ceritain ini gimana kita ungkap semua ini. Berarti Anda berhenti sekolah karena mau kerja di Simpang Raya? Salah satunya ya waktu itu. Karena panggilan untuk balapau itu, panggilan untuk balapau. Itu restoran ya. Restoran ya betul. Nah saya untuk panggilan balapau itu karena umur segitu memang yang dipikirin ya ketika kita udah punya PT masuk kan. Jadi itulah enaknya aja sih yang terbayang. Berarti ini Pak Ente Haji Anggun. PT aja. Haji Anggun ini siapa dia? Adiknya papa nomor 3. Jadi papa itu Yang saudara Simpang Raya. yang punya Simpang Raya. Jadi kalau dirunut Siang nanti makin gratis ya, vendor. jadi kalau dirunut lagi kata saya mungkin secara sejarah detailnya nggak tahu tapi urutannya itu begini lebih kurang. Jadi nenek itu dulu ikut jadi pemodal di Simpang Raya, termasuk founder yang 4. Iya gitu aja, itu rahasia perusahaan itu. Dan juga ada dari Andre Krisna. Ada kelas kita tuh benar ya? Benar, dan kali ini juga mau sampaikan ke Andre Krisna dulu yang membasuh hawa ketika umos beliau ini. Wah, kurang asin ya. Bro, itu ada. Terima kasih karena Andre Krisna karena udah ditempa beliau, alhamdulillah ya. Juga nanti minta wejangan juga sama beliau. Minta itu aja Andre. Ini lama-lama kita ukit juga sama beliau nih. Pertama beliau diam saja, ternyata kakeknya orang ahli agama. Berhenti sekolah mau dilapor, ternyata restoran Simpang Raya juga ada hubungan beliau. Pantesan ya, Anda ini susah mengenal. Pantesan juga Anda tuh dekat dengan agama. Nah kita balik ke topik nih. Alasan Anda memilih PAN itu apa? Kan masih banyak partai lain, maaf Iya, ya. betul. Karena kita pengen tahu nih. Sejauh penjajakan ya kan dulu ditawarkannya itu 2019 Desember kalau nggak salah. Waktu itu ada utusan dari Partai PAN menemui kita, terus ditawarkan gabung ke PAN untuk posisi Ketua BM PAN Kota Bukit Tinggi yang waktu itu memang pernah diberi kesempatan. ya untuk Ketua BM PAN. Tapi yang datang ini, putusan ini, Bentar dulu, saya apa Anda ini? Partai besar di kelas PAN menunjukkan Anda sebagai ketua BEM PAN. Apa yang telah dilakukan sampai partai ini segitu? Jadi jabatan bagus itu. wallahu alam karena jadi putusan yang datang itu pun kita sendiri nggak terlalu kenal, nggak terlalu dekat. Dan Anda pun tidak kenal sebelumnya. Sekedar tahu lah, sekedar tahu. Waktu itu salam hormat juga kepada Kandra Muhammad Ida. Oh ya. Nah, satu lagi salam hormat juga ke Om Rinaldi Kumbang. Oh yang di Golkar masalah gimana? Sekarang Gerindra. Gerindra ya. Gerindra. Nah, beliau berdua itulah waktu itu yang awal-awal Mentor. menemukan Ya mentor lah, menemukan. ngajak gabung ke PAN. Tapi karena sesuatu dan lain hal, waktu itu tawaran dan pinangan dari Partai PAN nggak diterima gitu. Karena masih bau kencur lah, nggak ngerti gitu. Ini apaan sih partai-partai itu nggak terlalu tahu. Dan juga lagi bangsa. Ya, jadi penjajakan 2 tahun, udah 2,5 tahun, akhirnya tahun kemarin itu karena sekitar bulan
April kalau nggak salah. Nah, di Ulaan Balia. Maaf maghrib. Nah, Bismillah. Setelah penjajakan pun Partai PAN sesuai dengan visi dan misi kita tadi, yang basicnya juga Muhammadiyah kan, itu kakek dulu memang aktivis Muhammadiyah juga. Kakek yang imam tadi. Imam tadi. Ya, beliau juga member dari Hizbul Watan Muhammadiyah gitu. Jadi mungkin ya ini legacy dari Inyak dan Mama sebenarnya ya yang kita coba perjuangkan sekarang. Bagaimana dengan adik kakak? Ada yang berpolitik nggak mereka? Oh, sejauh ini enggak. Kalau dari berapa saudara? 6, ada 6. Cuma satu orang yang lari dari konsep kutu buku. Ya boleh dibilang gimana ya, karena yang lain itu memang lebih terfokus ke bidang akademi mungkin. Sedangkan kalau kita coba menyimbangkan antara lapangan ya dengan akademis. Cuma akademisnya ini agak kurang. Ada konsekuensi ya kan, ada konsekuensi lah, pasti ada itu. Gila, berarti itu tadi ya. Pilihan harus tepat Pak Pras, berarti itu artinya ya. Itu artinya dan tetap berani beda dan tetap juga izin berkesan juga kepada kita yang bersama warga masyarakat. Kita jalani ya stay on the line itu sesuai passion kita. Kalau saya memang dari sanawiyah, SMA, kuliah passion itu memang terjun ke masyarakat. Memang di masyarakat ya, lihat tuh semua tuh. Jadi waktu sanawiyah, kadarullah jadi pengurus OSIS, jadi pengurus FSI, sekaligus mengangkatkan acara, itu berbanding lurus dengan mengangkat acara remaja masjid di Lakuang dan di Manggi. Dan alhamdulillah juga pernah menggabungkan 2 remaja masjid mengangkatkan satu kegiatan waktu itu, Nuzulul Quran. Nah, ini ada satu lagi nih, saya buka rahasia Anda, dari Om Sanofi, tahu? Nggak tahu, itu yang karena sebutkan tadi itu cuma tahu Nadri itu. Yang tahu bilang kaki tuanku tadi nggak tahu juga. Tapi barang beliau yang lebih keren dekat sama Anda, nama ini. Sama-sama. Waktu beliau dosen di IAIN dulunya tuh. Baru. Iya. Waduh yo. Nah, sekarang kelihatan kan, kalau Anda tuh pura-pura dalam bakwan, diam-diam saja. Kebongkar semuanya kan. Kita juga tadi 147.000 kota di kota ini. Di waktu Anda melafazkan ayat tadi itu, merinding loh. Seumur Anda udah sedalam itu penghayatan Anda dengan agama Islam, keren. Saya aja malu di depan Anda berarti. Sekali lagi karena itu cuma titipan, hakikat pujian adalah ujian. Dengan apakah kita bersyukur atau kufur, haza min fadli rabbi. Hanya itu jawabannya Anda. Nah, karena bertepatan kita membicarakan biografi Anda, boleh tidak kita plesetin dikit? Siap. Kita masuk agak dalam nih dikit. Ke waktu kita masih ada 10 menit lagi. Apa sih visi misi Anda? Coba karena ada pertanyaan nih. Coba tanya Pak Pres. Gini. Apa visi misi Anda yang akan lakukan untuk mempromosikan ini Anda? Dengan landasan yang tadi bahwa gabung ke politik karena ini saluran sosial masyarakat politik kan. Jadi bahwa yang ditanamkan di kita itu ini tanggung jawab moral kita ke kampung loh ini. Dulu cakupannya mungkin Lakuang, Manggi, Bugo Bule sampai kita tinggal setelah berkeluarga. Itu berkaitan dengan hubul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Apa sih kontribusi kita berpartisipasi aktif atau tidak? Baik buruk kampung ini tergantung pada kita kan. Ibu bukan karena suruh, datang bukan karena panggil, itu prinsipnya bagi kita. Gila. Artinya ini panggilan apa sih? Panggilan untuk berbuat loh gitu. Dan memang sudah saatnya sekarang gitu. Menunggu kapan lagi kan?
ya. Hidup di dunia juga sebentar ini. Berarti itu udah kejawab ya Pak Roni Aulia, namanya Roni Aulia nanya nih. Salam hormat kepada beliau. Nggak kenal tuh. Nah juga ada dari Abi Jian, pakai peci sehari. Ini peci kok pakai tiap hari Abi? Kita dibilang orang berbeda nanti. Peci ini ciri khas Pak Pres. Dikasih status hormat gitu. Iya. Kalau banyak kita tambah lagi. Nah gini, Safril di kita keren katanya. Pak Safril tau? Tahu, ketemu terakhir di mana ya? Di Lakor juga ketemu. Terakhir kami juga acara 17 Agustus di Komplek Gria Sakinah di Ugobule. Iya, itu juga dia udah keren. Dan beliau juga mentor awak tuh kan. Nah sekarang kan mentor semua ya dan ya. Iya mentor. Padahal dia bukan ke separtai kan. Salam hormat ke beliau. Banyak belajar dari beliau. Nah gini, kita lebih dalam lagi walaupun ini udah agak ada pemirsanya udah kayaknya udah mulai panas nih pembelajaran kita ya. Karena kalau terjadi biografi terus kita kalah jauh nih. Nah begini satu lagi saya mau nanya. Ada basic Anda sebagai pengusaha sablon atau pengusaha pembuatan baju ya. Nah, pernah nggak kepikir jika Anda terpilih nanti, waktu Anda akan banyak diambil oleh warga Anda? Sedih nggak Anda waktu Anda tidak ada pekerjaan? Ada dua pilihan jika Anda terpilih nanti. Dan apa tanggapan Anda kalau itu terjadi? Mungkin sesuatu tuh kita nggak bisa prediksi ya kan, tapi sejauh kita berikhtiar dan mudah-mudahan Allah beri kekuatan dan kemudahan. Jika Anda terpilih, Ya. bagaimana usaha ini? Anda tinggalkan banyak loh warga yang lain akan. Ini coba flashback sedikit nih kayak. Jadi dulu dengan azam yang kuat bahwa kita merantau ke Jakarta itu sambil kuliah, sambil kerja juga kena. Oke. Jadi waktu itu memang prioritasnya itu yang kerja nggak terganggu, yang kuliah nggak terganggu juga. Alhamdulillah waktu itu kuliah pun wisuda itu angkatan pertama kan ya. Nggak ikut gelombang 2, gelombang 3, gelombang 4. Nggak. Tapi situasinya kan beda. Itu ibarat analogi kan ya. Jadi kalaupun nanti terpilih, yang niat hati ya, yang di anggota Dewan Jalan, yang di usaha itu kan sebenarnya challenge tersendiri itu. Kita coba mendelegasikan kepada tangan kanan atau orang yang kita percayakan. Dan Anda percaya? Iya. Karena memang Alwi Kreasi ini berangkat dari cita-cita dia harus jadi rahmatan lil alamin loh ini usaha ini. Apa artinya itu? Bermanfaat bagi orang banyak loh intinya. Baik bagi yang buka, yang bisa gabung kerja di sini, yang mau nuntut ilmu juga di sini, silakan. Yang penting ini landasannya memang rahmatan lil alamin. Oke, ada pertanyaan lagi nih. Pak Pres, dia caleg mana itu? Caleg MKS ya? Caleg MKS. MKS Abi, Mari Kutus Rayan. Dapil 1. Dapil 1, dan itu mananya? Dari Kulenaya, terus Campago Ipua, Manggis Ganting, terus sampai ke Pintu Kabun, Tembo juga, semua. Pintu Kabun Pulasan, Nah, sama Panorama Baru. jadi pemirsa kalau ingin mendukung beliau itu lokasinya MKS. Dapil 1. Dapil 1 Medan. Ada pertanyaan lagi nih. Kalau belum ya pertanyaan terus nih. Baju TDS di Bukit Tinggi, orden beliau dulunya Om. Anak muda energi. Iya benar itu. Pernah dulu TDS kalau nggak salah, ini lupa ingat nih karena kalau nggak salah itu TDS kisaran tahun 2012 sampai 2014. Waktu itu pernah dinas pariwisata kalau nggak salah yang order di sini. Kebetulan warna bajunya oranye itu kalau nggak salah tuh. Itu pesannya sekitar berapa ya, ratusan piece lah. Berarti dari tadi kita ngomong beliau kita dibohongi ternyata ya. Beliau udah dikenal orang ternyata. Kakek terkenal, pamannya juga terkenal. Nah satu ini, kita ada pertanyaan bagi pemirsa silakan. Ini dari tadi saya nggak ada pertanyaan. Yang banyak memberikan pujian dari tadi, saya lihat komennya.
Saya minta warga, khususnya MK atau Bukit Tinggi, silakan Anda berikan pertanyaan terkait biografi beliau, karena kita mesti bicara biografi dan sedikit ya tentang tujuan dan visi beliau. Silakan. Waktu kita masih ada 15 menit lagi. Silakan, kita tambah lagi waktunya. Nah, gini Bari. Ini ada pertanyaan lagi nih. Anda tahu tidak? Kalau Bukit Tinggi ini sekarang itu lagi famous-famousnya atau milenial. Ya kan? Sekarang lagi boleh dikatakan mereka itu lebih antusias karena wali kota kita juga dari kaum milenial. Bagus sekali. Anda melihat tidak? Kalau misalnya milenial bekerja lebih antusias lagi, bagaimana peranan orang tua dalam itu? Anda pernah memikirkan itu? Jadi tadi kan Anda sudah mentor. Nah, ya. apa? Jadi sepanjang hayat di kandung badan karena sebagai yang Allah balik original nggak pernah muda dulu kan. Jadi saya coba mensarikan bahwa dalam hidup ini kita harus punya kesadaran loh, al-wajibat aksaru minal awqat, bahwa waktu yang tersedia tidak sebanding dengan kewajiban yang harus kita laksanakan. Sementara sekarang generasi muda habis waktunya cuma untuk slot-slot main game gitu. Tapi di sisi lain ada orang yang waktunya itu kurang loh, nggak muat, nggak cukup. Jadi sejauh hayat di kandung badan ini karena saya coba menyarikan bahwa dalam hidup ini kita harus punya hal yang harus diseimbangkan. Nah itu berkaitan juga dengan visi misi Bukit Tinggi ke depan juga. Artinya begini kan, hal-hal yang harus diseimbangkan itu, kalau bagi saya bagi berdasarkan 7 hal yang harus diseimbangkan. Dan mudah-mudahan generasi muda ini juga nanti kita sama-sama belajar ya. Yang pertama itu adalah religi. Yang pertama ini, belum maaf. Yang pertama itu spiritual, religi, agama. Oke. Ini harus kita punya tauhid yang mengkristal. Adapun urutan yang 7 ini karena memang berurutan, karena dia berdasarkan prioritas masing-masing. Jadi yang pertama tadi kan spiritual, ya, religi. Kedua tauhid yang kristal, keimanan yang pokok, berporos dalam jalan dakwah. Itu yang poin nomor 1. Wow. Nomor 2 itu kita bicara tentang kesehatan. Kesehatan. Nomor 3 kita berbicara tentang family, keluarga. Family. Ya. Nomor 4 kita berbicara tentang profesi, karir. Oke. Yang kelima baru ekonomi. Ini kita berkaitan dengan keuangan, finansial. Yang keenam ini aspek sosial, hubungan sesama masyarakat, hubungan antar manusia, hablu minallah, hablu minannas, yang harus seimbang. Ini kita kan makhluk sosial, zon politikon. Iya, zon politikon. Nah, terus yang ketujuh itu, ini tentang leisure, hobi dan kesenangan. Ya. Jadi mohon maaf nih karena kalau kita berbicara tentang keluarga, kita berbicara tentang pariwisata tanpa ada landasan nomor 1 ini, itu zong artinya, nggak ada nilai Tuhan. Ya saya mohon maaf nih karena kita sekarang membanggakan Bukit Tinggi datang ke sini orang rame, ya kan? Tapi giliran homestay hotel menerima orang yang tak muhrim, bencana juga datang. Kalau yang nomor 1 ini sudah tidak benar, tidak diletakkan pada tempatnya, ini sama juga kita ya nantang perang Tuhan lah. Saya kepikir jika ada di legislatif, gila keren juga di legislatif kalau punya orang seperti beliau ini sesuatu dikonekkan dengan religi. Ya nggak bisa. Dan wallahu alam. Artinya gini kan, kalau kita diamanahkan di legislatif, kalau kita dititipkan jabatan, dan Anda tetap kokoh ya dengan nomor 1 itu. Ya harus tauhid tuh harus nomor 1. Ini live. Ini jadi kita kan
Siap kena. Ini orang tua kakek nenek menitipkan cukup miskin gitu saja nih sabui kalaupun dari sabui. Tapi yang perkara jan kunyan karena kunyi jan lama karena ulah santan itu harus nomor satu. Itu integritas ya. Itu nak dua guna itu kena. Kalau kita lagi live, ini sebagai jejak digital. Iya nggak apa-apa, silakan. Pokoknya kalau kita diamanahkan, kita punya tanggung jawab loh bikin regulasi, misalkan homestay atau apa gitu. Kita berada sekarang ini di lapangnya Tuhan, di lapangnya Rabbul Alamin. Gak bisa kita bikin regulasi yang kalamat diutak gitu saja. Kita harus ikut kepada nionya Allah. Kalaupun jabatan itu dititipkan Tuhan kepada kita, yang utama itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak gitu keyakinan kita. Gitu. Aduh, kayak kita sama Ustadz. Gila, keren. Nggak bisa melihat kalau ada emosi, kalau ada tetangga ada emosi. Saya nggak bisa karena itu tuh nggak ada tawar tuh kan. Itu harga mati itu. Harga mati itu bukan sesuatu. Anda tahu tidak? Dalam parlemen itu ada kolegial loh. Betul. Nah, jika pertentangan dengan berarti ada tersisih berarti jadinya. Gak apa-apa kan. Jadi pesan Imam Ahmad bin Hambal bahwa kenapa kita kalah? Ada pengikutnya yang menanya kan. Kekalahan itu ketika kita tidak berada dalam kebenaran. Wow. Nah, itu udah tahu dia. Gila. Insyaallah banget. Insyaallah kita akan tetap stay on the line. Kita nggak peduli yang tadi karena kolegial. Yang penting kita yang kebenaran itu sampaikan kebenaran dan prinsip bahwa kejujuran mendatangkan keberkahan. Keberkahan mendatangkan ketenangan. Kita Bukit Tinggi ini mau cari apa sih? Ketenangan bukan? Iya. Ya kan? Nah, itu prinsip kan. Lihat nih. Kita ini sampai ditonton orang, pinter sampai. Orang. Ini udah promo awal nih. Anda udah membuat masyarakat wah dengan diri Anda. Kenapa saya bilang wah? Mereka melihat cara bicara. Cara intonasi Anda pure bicara itu bukan disket. Ini Anda akan bisa marah kalau ada pertentangan agama. Keren. Ingat saudara ya, ini namanya Ahmad Fakri. Jadi kalau ada pertentangan agama jauh-jauh apa dia? Kena marah gitu. Ini karena salah satu motivasi juga bahwa keikutsertaan kita ini kita diminta loh oleh agama ikhtiar effort kita untuk membawa negeri ini kepada negeri yang baldatun, leibatun, warakun, wafur. Dan itu pun tidak akan tercapai jika penduduk suatu negeri tidak taat kepada Tuhan. Itu pasti. Ya, itu pasti. Itu harga mati. Pagi masa jagung mopiah tarana bakamabia. Iya. Apakah itu sekedar slogan-slogan kita sebagai orang Minang? Kalau kita mau mencapai itu ya effort kita juga harus menegakkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Oke. Itu udah harga mati. Oh, ini bukan kampanye lagi, ini salah satu ucapan beliau. Jadi beliau menyebutkan sesuatu yang apa yang mereka rasakan. Ini live, tidak di-scan. Nah, pertanyaan yang ini agak mendalam. Dari sebanyak perjalanan hidup Anda, dari kecil, sekolah, usaha, siapa orang yang paling berperan dalam kehidupan Anda untuk sampai sekarang ini? Yang pasti orang tua, Yang mana? papa dan mama, Yang mana yang lebih? sama kan. Apa Terus yang Anda juga ingat? Apa yang Anda ingat dengan orang tua? ini sebenarnya yang kita bicarakan sama Kanda ini juga sharingan dari kakak sama adik sebenarnya. Kita coba salikan, ikhtisarkan, sampaikan ke Kanda. Itu memang aspek yang ketiga tadi kan Kanda. Setelah agama, spiritual, Iya. Dan apa kata orang kesehatan, tua Anda? keluarga. Apa kata-kata orang tua Anda yang pernah bisa Anda lupakan? Papa pernah bilang gini Kanda. Apa yang dikewajiban itulah yang sebenarnya untuk awak. Apa yang kita berikan? Sekali lagi kita ulang Kanda. Apa yang awak agihan itulah yang sebenarnya untuk awak. Jadi dari kalimat tadi itu Kanda, itulah menjadi power kita untuk
Tadi kalian lihat kan donor darah kayak gitu ya. Orang tua itu menanamkan kita di bumi ini menyalang dan menyumbang, loh, menyalang dan menumpang. Jadi darah yang ada dalam diri ini bukan punya kita, roh juga bukan punya kita. Jadi jangankan darah kata nyampang ukuran sampai cupak panua, singke umur, Pergi juga. Aduh nih yang butuh nih organ tubuh dalam badan nih, silakan ambil, donorkan. Jadi bukan sekedar darah ini belum ini. Segitunya Anda mempercayai bahwa Tuhan itu Ya ini titipan. Iya ini titipan. Apa yang mau ditakutkan? Nggak ada yang ditakutkan juga. Pas awal-awal donor, mencari suntik kabau yang lubangnya kadang gitu. Nggak tahu karena itu kan manusiawi. Manusiawi. Tapi ketika apa mengician, apa yang awak agihan, itulah yang sabananya untuk awak. Nah itu hilang, yang sakit tadi itu hilang. Itu dalam. Nilai-nilai moral kayak gitu yang ditanamkan oleh orang tua. Kayak gitu sih. Dan apa kata orang tua perempuan yang masih Anda ingat? Ya tadi Anda sebutkan papa tuh laki-laki. Banyak laki lebih memotori anak-anaknya. Kalau yang perempuan? Kalau bahasa ibu mungkin karena nggak diucapkan secara verbal mungkin, tapi mama itu udah jadi suri toladan untuk anak-anaknya kuat, nggak cengeng, harus jadi be a man kayak gitu. Artinya gini kan, pastilah sepanjang kita berjalan hidup ini ujian dan cobaan itu nggak henti-hentinya kan. Mungkin kalau dibilang ke Kanda, titik terberat itu bagi kami sendiri ketika tahun 2015-2016. Apa yang terjadi? Nah, rentan 2 tahun itu Kanda, itu bertubi-tubi. Toko ini kemalingan, ya kan? Toko ini dibongkar orang. Habis semua? Habis. Komputer 2 unit, printer juga dibawa, baju pajangan dibawa. Ya semoga ini kalau ada yang nonton nih yang panjang tangan ini, semoga Allah beri hidayah. Bayangkan yang maling tepatnya Fakri diikhlaskan, mudah Anda diberi hidayah. Ya. Terus pintu taubat terbuka lebar loh. Allah tuh Maha Pengasih Maha Penyayang. Iya. 2 bulan setelah itu ditipu orang juga 70 juta lebih. 2 bulan setelah itu. Terus akhir tahunnya juga kecelakaan mobil. Ini kecelakaan mobil juga konyol. Kelas 3 SMA udah punya lisensi SIM kan. Tapi kadarullah malah di keadaan yang konyol nabrak mobil mantap atau naga. Nah, karena pengambilan salah. Nah, dievaluasi karena setelah dievaluasi kita ambil kesimpulan bahwa kita tidak meletakkan yang nomor 1 pada tempatnya. Iya, benar. Artinya apa karena saya berkesimpulan bahwa dulu saya terjebak dengan yang namanya hutang riba. Itulah cara konekkan ke situ. Iya. Semua kejadian mudah bagi Allah mengambil terjadi dalam kehidupan Anda konekkan dengan riba. Iya, karena dulu nggak tahu ilmunya. Wow. Karena dulu nggak tahu ilmunya karena ibaratnya dulu ketika kita minjam bentar dulu, saya takut nih kalian. Yang maksud dari ribanya apa? Meminjam ini riba. Saya bukan ahlinya. Bukan gitu. Jangan sebutkan manajemennya. Jangan sebutkan nama apa. Definisi riba rendah itu apa? Pinjam meminjam yang ada manfaat kelebihan dari itu. Itu riba. Itu dilarang sama agama. Dulunya kita anggap sepele peringatan itu. Ibarat kata gini kan, di antara teman-teman yang 10 orang. Yang melarang itu cuma 1 orang misalnya. Yang lain ini 9 orang, ya udah jalanin aja gitu kan. Jadi mudah bagi Allah membalikkan keadaan sesuai maunya Allah karena kita sudah melanggar apa yang Allah inginkan. Oke, ini udah azan. Waktu kita udah 1,5 jam. Dan saya beri Anda 5 menit memberikan visi-misi kepada pemirsa. Untuk khususnya kamu muda, silakan 5 menit. Boleh rehat sebentar ya? Oh silakan, rehat bentar. Azan. Minum dulu ya. Minum dulu, pemirsa. Lagi ada kelar. Tadi kita balik ini. Jadi tadi saya masih
masih berdiri ya menurut saya. Berarti jika Anda nanti duduk di legislatif, Anda akan menghabiskan, mungkin mengusahakan menghilangkan sesuatu yang bertentangan dengan aturan. Iya, karena itu sudah Khususnya konsekuensi untuk tempat-tempat penginapan. effort kita, ikhtiar kita. Karena antara hak dan kebatilan ini sampai akhir dunia ini gak akan habis. Yang ditanya Tuhan kan kita berdiri di mana, usaha kita udah sampai mana gitu. Dia gak bakalan habis kan. Dia selalu bergandengan nih antara hak dan yang batil, antara kebaikan dan kemungkaran. Yang Tuhan tanya itu kita berdiri di bagian mana. Mungkin kita belum bisa membantu agama, tapi setidaknya kita jangan berdiri di barisan orang perusak agama. Harga mati itu. Jangan ditawar-tawar. Yang lain apa? Yang pertama, membuat tempat penginapan ini apa dan apa aturannya? Ya, itu salah satu contoh kan kata. Tadi yang berkaitan dengan dunia usaha. Enggak, yang harus tentang agama dulu nih. Ya, ini berkaitan dengan agama. Ini karena based in true story ya. True story ya. Dulu karena ilmu agamanya kurang, kita nggak tahu riba, akhirnya kita jatuh ke limbah riba. Yang tadinya kita nggak biasa, padahal itu dilarang sama agama. Dan riba itu dosanya paling besar di kawan. Dosa paling besar. Kalau Anda boleh tahu, dulu saya protes sama Tuhan karena ketika diuji 2016-2015 itu, ya Allah, ambo tak tarimo, bako ambo dia ujian modelku. Ambo satu kok zakat fitrah, zakat mal, kurban di Tigo Tampe, kok di Lakuang, di Manggi, di Gobule, ikut gitu. Tapi Allah katakan bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik-baik. Gak mungkin kita mau sholat tapi tilakuang bacilo. Allah mau sholat tapi kezarongnya di sarong bacilo. Kok peci untuk sholat tapi bacilo? Nggak bisa. Kalau mau cuci nggak mungkin dengan air najis. Artinya bahwa Allah hanya menerima yang baik-baik. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. Kita usaha nih, kita pakai bank, riba. Allah ridho apa enggak? Itu prinsip. Dulunya kita nggak tahu, ya udah kita jadikan pembelajaran. Dan saya juga berpesan nih juga kepada siapapun yang usaha kan, ya itu aturan mainnya aturan main Tuhan. Kita berada di lapak Tuhan loh ini di bumi ini, bukan lapak kita gitu. Oke. Apalah takilun, nah gitu pertanyaannya kan. Jadi berkaitan tadi karena saya orangnya nggak sistematis, kalau nggak disampaikan nanti jadi WW kan. Bahwa sampai ke sana di pemirsa tuh, ya. Ke sana. Sampai ke pemirsa. Agak malu-malu gitu. Silakan. Berkait dengan yang tadi karena bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. Dalam hal kontestasi politik sekarang ini karena ya kita sama-sama tahu aja lah orang main uang, menghalalkan segala cara. Bagi saya itu sama saja mempraktekkan ideologi PKI, menghalalkan segala cara. Ya bagi saya sekarang terus terang aja, ya kan? Kita niatnya mau memperbaiki dan membuat Bukit Tinggi ini lebih maju. Tapi cara yang dipakai itu bukan cara yang baik. Money politik, ini itu saya bertanggung jawab nih karena kalau nanti saya ikut ini ada money politik, ya ini ada digital, TAW. Saya berpesan bahwa jangan gadaikan suara kita hanya gara-gara kontestasi dengan terus sekali. Kita mau memperbaiki bukan? Ini motivasi maju mau apa nih? Cari kaya atau cari apa nih? Nggak tahu. Ini pertanyaannya masing-masing caleg ya. Kalau saya sih penonton pengen apa sebenarnya? Kaya ya. Oke, dan kalau itu pertanyaannya agak verbal sebenarnya. Tapi umumnya ya, kalau orang mengeluarkan uang untuk mendapat sesuatu berarti dia pengen uangnya kembali lagi, itu pasti. Ya, jadi itu kemana? Ini tambahan sekali lagi. Karena orang bisnis banyak kan? Iya. Jadi mau nambahkan sekali lagi karena
yang kita cari itu ini adalah alat loh, jabatan ini. Segenggam kekuasaan lebih berharga dari segudang ilmu pengetahuan. Cakupannya kan lebih besar, bisa jadi rahmatan lil alamin. Tapi itu tergantung pribadi masing-masing kan. Jadi bahwa landasan tumpuannya adalah karunia dan keriduan Allah. Jadi tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. Kalau caleg-caleg ini bilangnya, oh saya ingin menjadikan Bukit Tinggi maju dan lebih baik loh gitu. Allah itu hanya menerima yang baik-baik. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. Artinya dengan saya sampaikan ini, saya perang dengan orang-orang yang money politik tadi. Jangan gadaikan, ini khusus kepada masyarakat nih, jangan gadaikan suara kita hanya untuk orang-orang yang ya itu tadi, gila kekuasaan tadi. Kekuasaan jadi tujuan, bukan jadi Allah. Jadi Allah dia tujuan. Balik yang tadi kan, keyakinan kita bahwa kejujuran artinya kita harus jujur kepada diri kita sendiri, baik ke caleg-caleg atau ke masyarakat sendiri. Kejujuran mendatangkan keberkahan, keberkahan mendatangkan ketenangan. Ini kalau caleg udah beli suara, main amplop, serangan pajak, nggak ada ketenangan itu pasti. Dengar. Itu pasti, nggak bisa enggak. Yang jelas dia usahakan dulu balik modal. Istri tak pakai lara. Untuk menyerah-nyerahan. Ngombeng-ngombengan lah tak pakai. Nah itu udah pasti itu. Jadi nggak tahu nih cari kalian yang lain marah terserah. Yang penting saya sampaikan ini. Terus juga kalau namanya itu satu, yang landasan pastikan lain, rancang landasan. Normalnya kalau kita ikut ya nggak bisa kita menafikan bahwa atribut kita, alat peraga kampanye kita itu kita mengeluarkan. Sepandai-pandai kita mencancang, landasan pastikan. Cuma kalau ada orang nanya ke saya, karena sini ada bikin untuk itu kok bara gitu. Kurang bombeng sadunya. Di sini saya tegaskan saya nggak mau main itu. Karena keyakinan saya bahwa tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik pula. Kalau masyarakat berkenan, silakan. Ahmad Fakri sendiri dan rame gini adanya. Ahmad Fakri nomor 34 MKS. Oke, ini sesi pertama kita dengan Ahmad Fikri, udah biografi beliau, dan kayaknya beliau Fakri ini kayak disem. Pertama grogi, kedua yang terakhir emosi dia. Groginya hilang karena menyinggung religi. Jadi keren. Dan sesi kedua kita nanti kita akan bahas tentang lebih dalam lagi tentang politik dan gagasan. Oke? Siap. Sekarang ini biografi beliau, dan bagi pemirsa di Bukit Tinggi khususnya MKS, jika ingin mendalami siapa beliau, silakan cek Facebooknya, Instagram ada, dan itu tertera nomor telepon yang bisa ditelepon. Silakan dan pertanyakan, dan silakan Anda mau mengeluarkan undang-undang Anda langsung direct bertanya kepada beliau. Dan sekianlah acara kita hari ini, Fari. Terima kasih banyak atas undangannya. Sama-sama, Gila. Maaf lahir batin. Sama-sama, alhamdulillah, amin. Well, sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam negara.